Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sikap dan cara menyembah Tuhan di dalam ibadah online. Yang pertama, sama seperti ibadah di gereja. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi dan membawa Alkitab. Yang ketiga, berdoalah bersama sebelum dimulainya ibadah ini. Yang keempat, nyalakan TV atau HP atau tablet saudara. Dan yang kelima, ikuti setiap perkataan liturgos. Yang keenam, dengarkanlah khotbah dengan seksama. Yang ketujuh, berikanlah persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan melalui transfer online banking yang nanti akan tertera pada layar saudara. Dan yang terakhir, tutuplah dengan doa bersama. Demikian sikap dan cara menyembah Tuhan dengan online. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum memasuki ibadah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 16, Ya Halik Semesta. Kasih Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing pada minggu ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Mari kita responi ayat ini dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 202, bait 1-3, Kini Ku Bersyukur. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima sabdanya. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 150, Firman Kehidupan. Hendaklah nyata bagi
mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau sekali lagi kami boleh beribadah dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan, mentaati, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Allah Tritunggal, sumber selamat kekal. Tadi kita sudah membaca di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah yang ditulis oleh Paulus ketika mengakhiri surat 2 Korintusnya yang diberikan kepada jemaat Korintus. Dan berkat yang diberikan kepada jemaat Korintus ini sampai sekarang pun tetap diberikan, tetap diberitakan, tetap dibekali kepada setiap kita jemaatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat lebih dalam makna apa yang terkandung di dalam berkat itu. Makna yang terkandung yang pertama adalah mengisahkan tentang karya terbesar Allah Tritunggal di dalam menyelamatkan umat manusia. Kalau kita melihat kata-kata yang ditulis oleh Paulus di dalam berkat ini, dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus. Artinya dia rela menggantikan saya dan saudara untuk menanggung upah dari dosa, upah dari murka Allah karena kita yang berbuat dosa. Itulah kasih karunia karena Kristus rela menanggungnya, menggantikan kita. Lalu dikatakan kasih Allah, Ia adalah pencipta dan pemilik dunia ini. Ia begitu mengasihi umatnya, tanpa kasihnya umatnya sudah binasa. Dan karena kasih itulah maka ia rela mengorbankan anak tunggalnya. Dia rela memberikan anak tunggalnya untuk menjadi pengganti kita semua. Karena kasih Allah. Dan yang ketiga dikatakan karena persekutuan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mempersekutukan kita dengan Bapa dan Anak. Artinya karya Bapa dan Anak itu dijelaskan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tanpa penjelasan daripada Roh Kudus kita tidak mampu menerima keselamatan. Tanpa uraian, tanpa pencerahan dari Roh Kudus kita gak akan mengerti bahwa keselamatan itu dibutuhkan oleh umat manusia. Roh Kuduslah yang menjelaskan, yang mencerahkan, membuka hati kita. Sehingga kita menyadari akan dosa kita dan kita membutuhkan keselamatan dan menerima kasih Allah yaitu berupa keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita supaya mereka percaya pada Kristus, bukan karena kepandaian kita untuk menyampaikan penginjilan, bukan. Tetapi kembali kita harus bersandar dan mengandalkan Roh Kudus, karena dialah yang mempersatukan kita dengan Bapa dan Anak itu. Sehingga orang-orang ketika mendengar Injil, mereka boleh disadarkan dan dimampukan untuk menerima keselamatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat
Allah Tritunggal disampaikan untuk mengingatkan pengorbanan Kristus, kasih Bapa dan karya Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah hanya sekedar mengingatkan saja? Tentunya tidak. Paulus berharap supaya jemaat di Korintus menyambut berkat ini dengan hormat dan syukur. Menyikapinya dengan rasa hormat dan syukur. Karena ini adalah berkat ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa banyak orang-orang yang berjuang untuk mencari berkat dunia. Dengan bekerja keras mati-matian seperti gambar ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang berkat dunia yang dikejar dengan susah payah. Berkat kekal yang Allah berikan diabaikan. Malah diabaikan. Kalau kita melihat kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang belum selesai ibadah, keluar tinggalkan tempat ibadah. Ketika ditanya, loh kan kebaktiannya belum selesai. Yang penting khotbahnya udah selesai. Padahal ada berkat di ujung dari khotbah itu, ada berkat yang Allah akan sampaikan. Tapi diabaikan. Mungkin gara-gara takut nanti kalau di bakso, mau beli bakso jadi ngantri. Atau takut macet. Gara-gara yang lain. Sehingga melewatkan berkat Allah Tritunggal itu. Paulus menginginkan supaya kita menyambut berkat itu dengan rasa hormat dan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna yang kedua yang terkandung di dalam berkat ini adalah yaitu suatu teladan, kesatuan dari Allah Tritunggal. Kembali melihat latar belakang dari jemaat Korintus pada waktu itu yang penuh dengan pertengkaran, saling menyombongkan diri, saling memegahkan diri, mengutamakan diri, maunya diprioritaskan, maunya dimaklumin, maunya nomor satu. Saudara, oleh sebab itulah Paulus sangat-sangat prihatin dengan keadaan jemaat Korintus karena rawan perpecahan. Coba bayangkan kalau di dalam jemaat kita juga seperti itu. Yang ada adalah pertengkaran, menyombongkan diri, mengutamakan diri. Pasti terjadi perpecahan di dalam jemaat. Oleh sebab itu Paulus menyebut berkat Allah Tritunggal itu hanya di 2 Korintus. Di dalam suratnya 2 Korintus ini saja. Bapak Ibu bisa teliti dari surat-surat Paulus mulai dari Roma sampai yang terakhir. Titus Filemon. Di sana tidak ada berkat Allah Tritunggal kecuali hanya di 2 Korintus ini. Tujuannya apa? Harapannya apa? Supaya jemaat Korintus meneladani akan kesatuan Allah Tritunggal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal dalam jabatan dan karyanya yang ajaib, mereka saling melengkapi. Keharmonisan yang indah di dalam penciptaan. Allah berfirman, Roh Allah melayang-layang. Semuanya tidak terjadi tanpa Kristus. Di dalam menyelamatkan umat manusia, Allah yang merencanakan keselamatan, Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kristuslah pelaksana dari keselamatan itu. Dan Roh Kuduslah yang menjelaskan kepada umat manusia. Dan masih banyak lagi kerja Allah Tritunggal yang begitu harmonis dan indah. Dan kerja dan keharmonisan Allah Tritunggal ini harusnya menjadi dasar kasih dan damai sejahtera bagi umat Allah. Kalau umat Allah mau meneladaninya. Dan inilah harapan Paulus supaya ayo teladani Allah Tritunggal. Berkat Allah Tritunggal menyadarkan kita. Baik kita yang mendengar maupun saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyampaikannya berkat ini. Supaya meneladani keharmonisan Allah. Meneladani dengan sikap saling mengutamakan satu dengan yang lain. Mau merendahkan diri. Maka terjadilah keharmonisan di dalam gereja. Demikian juga di dalam rumah tangga. Selama ini sekarang semua orang stay at home. Stay at home bisa mendatangkan yang positif. Bisa ibadah bersama. Tetapi banyak juga negatifnya.
Maka tidak heran jikalau ada seorang ibu yang mengeluh, aduh saya ini orangnya mah dulu darah rendah. Gara-gara stay at home sekarang saya jadi darah tinggi. Berat badan jadi turun. Kok bisa begitu? Stres. Kenapa? Karena harus melayani seluruh keluarga. Selama dia bekerja, ketemunya hanya malam hari bersama dengan keluarga, terasa harmonis. Tetapi ketika stay at home setiap hari bertemu dengan anak, dengan suami, keluarganya, terjadi banyak masalah timbul di sana. Ketika anaknya nakal, dia nuntut suaminya untuk memberi nasihat, suaminya malah menegur dia dan sebagainya. Jadi ketegangan-ketegangan tertentu di dalam keluarga. Dan dibutuhkanlah kerendahan hati, saling mengutamakan yang lain. Mari kita hadirkan Allah Tritunggal itu di dalam keluarga kita. Sehingga damai sejahtera itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sejenak kita akan lihat video ini. Ya. Sure, really. Oh my gosh, I love them so much. Abby, if she goes, get ready to get out of the way. And me too. Oh boy. Ruby! Oh, she's going around the cone. Good job! What are you doing? She's looking for you, Abby. He's kind of, good thing he's got a helmet on. Tell her to go. Good job, Ruby. Di dalam video ini kita bisa melihat seorang anak yang didorong atau dimotivasi oleh orang tuanya untuk menolong temannya yang tidak berdaya. Dan sungguh mendatangkan sukacita bagi anaknya yang tidak berdaya ini. Orang tua bisa mendorong anak untuk melayani, mendorong anak mengutamakan orang lain. Mari kita sendiri juga belajar untuk mengutamakan orang lain. Sama seperti Allah, sehingga keharmonisan itu terjadi. Allah Tritunggal, sumber selamat kekal, menyadarkan kita bahwa karya Allah terbesar di dalam hidup kita sekarang ini sampai kita bersama dengan Dia adalah karya Allah Tritunggal. Yang kedua, berkat Allah Tritunggal membuat kita meneladani keharmonisannya, menghadirkan Dia di dalam hidup kita sehingga menjadi berkat. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa sekaligus berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Tolong kami untuk senantiasa menghargai berkat yang daripada-Mu, mensyukurinya, dan kami mau meneladani dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu. Berikan kepada mereka kekuatan, pertumbuhan iman, sehingga walaupun belum bisa bersama, mereka tetap bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi negeri ini Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Engkau nyatakan, sehingga virus corona ini boleh berlalu dari negeri kami, dan juga berlalu dari dunia ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan untuk setiap rakyat Indonesia mempunyai kerjasama yang baik,
mudah diatur oleh pemerintah negeri ini untuk kebaikan bersama. Berkati para pemimpin negeri ini, berikan pada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin dan menyelenggarakan negeri ini. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk PAUD Cahaya Kasih, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami rindu melalui PAUD ini, berita Injil boleh terus disuarakan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKJH Pusat dan juga rekening GKJH Pos Cengklong yang tertera di layar berikut. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu, dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 296, Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan senantiasa menghadirkan berkat Allah Tritunggal dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.